Nah, jadi kalau saya bagi jadi dalam 3 hal ya. Pertama, kita harus punya mindset dulu atau pondasi dasar ya. Ini nanti kita akan ngomongin lebih lebih jelas ya, lebih detail mengenai apa sih itu mindset yang diperlukan dalam ketika kita mau bergabung di Vingo dan ketika kita ingin memutuskan untuk sukses di Vingo. Dan kemudian nanti saya juga akan ngomongin kenapa kita perlu untuk men-set target gitu. Jadi itu penting sekali. Dan kemudian yang ketiga, kalau tadi Pak Dani ngomong saya lebih senang untuk offline karena lebih senang untuk approach personal. Cuma nanti kita akan lihat offline vs online itu sebenarnya gimana sih untuk memasarkan Vingo itu yang paling gampangnya seperti apa. Nah, yang pertama kita ngomongin mindset. Kenapa mindset itu penting? Karena ketika kita memutuskan untuk ingin melakukan sesuatu atau ingin fokus pada sesuatu, yang pertama sekali harus kita benahi itu adalah diri kita sendiri dulu. Ya, kita nggak bisa meyakinkan orang, ya kita nggak bisa ngomong dengan baik ke orang kalau mindset diri kita sendiri pun tentang Vingo belum benar, gitu ya. Nah, pertama saya mohon untuk Bapak Ibu teman-teman yang baru gabung di Vingo itu jangan terlalu pusing pada hal-hal teknis. Maksudnya gimana? Kadang seringkali kita terlalu takut gitu ya. Ini nanti cara untuk ngejelasinnya gimana? Ada PowerPoint-nya nggak? Atau misalnya nanti cara untuk pengiriman barangnya gimana? Seperti itu. Nah, di awal jangan pusing dulu pada hal-hal kayak gini Bapak Ibu teman-teman. Anda punya leader, nah di awal Anda fungsikan leader Anda itu dulu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing pada masalah-masalah teknis. Nah, yang justru yang Anda harus tahu dengan jelas itu adalah konsep mengenai affiliate marketing itu sendiri. Karena inilah yang membedakan Vingo dengan MLM. Nah, kalau tadi ada yang tanya, Vingo itu MLM bukan sih? Tadi udah dijelasin sama Pak Heri, itu kan bahwa MLM itu kan fokus pada jualan barang. Nah, sedangkan Vingo ini adalah sistemnya afiliasi. Nah, yang namanya afiliasi itu adalah kita mereferensikan orang, Bapak Ibu teman-teman. Tugas kita hanya mengajak orang, mereferensikan orang ke platform Vingo, platform e-commerce Vingo. Kalau ada pertanyaan loh, jadi berarti saya mesti ajak-ajak orang dong untuk gabung Vingo. Nah, by the way pada kenyataannya di semua bisnis apapun, yaitu memang mencari orang gitu ya. Kayak misalnya bank ya kan mencari nasabah seperti itu, asuransi mencari agent kayak gitu. Jadi, nah ini yang harus dipahami mengenai konsep affiliate marketing. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih jauh, bisa search aja di Google affiliate marketing, terus cari konsepnya seperti apa. Nah, jadi ini jelas. Jadi karena Vingo bukan MLM, Bapak Ibu nggak usah pusing untuk jualin produk, nggak usah mikirin nih gimana saya jualan produk-produk di Vingo. Bukan itu areanya. Yang Bapak Ibu harus pikirin adalah bagaimana bisa mengajak sebanyak mungkin shopper seperti tadi yang Pak Heri sampaikan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga penting sekali untuk punya positive mindset. Jadi selalu positif. Nah, kadang masalahnya adalah seiring dengan perjalanan waktu, positif itu bisa lama-lama luntur gitu. Nah, inilah gunanya komunitas, inilah gunanya sharing-sharing seperti ini untuk menjaga spirit Bapak Ibu tetap pada hal yang positif ya. Dan saran saya kalau ini mengutip quote-nya Pak Amir juga sih, kalau kita mau menjadi wangi ya kita bergaullah sama tukang minyak wangi gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang pikirannya negatif, nah kita akan lama-lama akan jadi terbawa jadi negatif. Nah, ini penting. Yang ketiga adalah selalu untuk senantiasa berpikir positif kayak gitu. Nah, baru yang keempat, ini Bapak Ibu harus kenali dan yakini produk. Dalam hari ini artinya adalah mengenali dan meyakinin tentang sistem Vingo itu sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung, saya sarankan 2 hari pertama Bapak Ibu belajar tentang sistem Vingo, ya, bedah
sistemnya seperti apa, nonton ulang, karena saat ini kan sudah banyak materi-materi Vingo di YouTube dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat di situ, Bapak Ibu pelajari sistemnya seperti apa. Kalau ada yang nggak jelas, tanyakan ke pengundangnya, atau kalau pengundangnya juga masih baru, nanya ke direct AM-nya seperti itu. Jadi tujuannya apa? Karena kalau kita sudah yakin terhadap produk kita tahu detail tentang produk yang ingin kita tawarkan, kita akan mudah untuk ngejelasin ke orang lain gitu ya. Misalnya kita ketemu orang, kita mau ngajak dia ke Vingo, tapi begitu dia nanya lebih detail, kita nggak bisa jawab, nah kan jadi susah jadi seperti itu. Nah makanya sangat penting sekali untuk tahu bagaimana Vingo ini bekerja. Kalau masih ada pertanyaan, Anda tanya ke pengundangnya, atau Anda tanya ke direct AM-nya. Atau kalau masih jawabannya tidak memuaskan, Anda datang ke event of kopi online setiap Rabu dan Sabtu. Di situ ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa tanya apa saja di situ. Ada Pak Amiruddin di situ yang bisa bantu jawab, ada Pak Heri dan juga ada leader-leader lainnya. Seperti jadi nggak usah sungkan untuk belajar, ya jangan ragu untuk belajar. Nah, ini karena tujuannya adalah supaya Bapak Ibu teman-teman bisa lebih yakin. Ya. Nah kemudian yang mindset yang terakhir ini adalah percaya pada leader Bapak Ibu. Jadi karena di Vingo ini kita nggak mungkin bisa sukses sendiri, kita nggak mungkin bisa maju sendiri gitu ya. Pentingnya komunitas dan figur leader ya. Jadi Bapak Ibu apapun tanyakan kepada direct AM-nya ya gitu ya. Kalau ada masalah atau ada apa, tanyakan kepada direct AM-nya, dan saya yakin siapapun direct AM-nya itu pasti akan membantu untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, itu untuk yang mindset. Nah, yang kedua yang mau saya kasih sharing adalah penting Bapak Ibu untuk bikin target. Kenapa? Loh, katanya Vingo nggak ada target jualan. Katanya di Vingo kita nggak mesti harus ada poin dan sebagainya. Iya benar, cuman saya yakin Bapak Ibu teman-teman gabung di Vingo pasti punya satu tujuan kan. Pasti ada satu dream yang ingin dicapai gitu ya. Entah dream financial atau dream yang lain. Tapi adalah sangat penting kalau tujuan yang ingin kita capai itu kita ikuti dengan rencana gitu ya. Karena sebentar, masih ada suara kayaknya. Oke, nah jadi rencana itu penting untuk mendukung mimpi Anda. Nah, Anda bisa set, Bapak Ibu bisa set sendiri targetnya. Misalnya, ini saya kasih contoh aja ya. Saya mentargetkan misalnya dapat 10 PS dalam sebulan, gitu ya. Nah, Anda bagi target Anda ke periode yang lebih kecil, ya. Anda bagi ke dalam periode yang lebih pendek-pendek lagi, seperti itu. Misalnya saya bagi dalam 1 minggu misalnya. Kalau saya targetin 10 PS sebulan, artinya saya 1 minggu saya mesti dapat 3 gitu. Nah, kita juga mesti tahu bahwa ada namanya sales funnels, artinya rasio antara lead sampai menjadi deals ya. Tidak mungkin misalnya kita ketemu 10 orang gitu ya, 10 orangnya akan langsung gabung atau langsung join seperti itu ya. Untuk mendapatkan 3 PS, misalnya kita bikin, kayaknya saya kalau meyakinkan orang cuman bisa 20% deh yang gabung gitu ya. Nah artinya kalau saya mau dapetin 3 PS dalam 1 minggu, nah artinya saya mesti ketemu 15 orang yang mau install Vingo atau menjadi shopper dengan kode saya gitu. Nah kalau 15 install, kalau kita bagi dalam target per hari, misalnya 1 minggu 5 hari deh gitu ya. Nah, dalam 1 hari saya harus dapetin 3 orang yang install aplikasi dengan kode saya, seperti itu. Tentunya tidak hanya install ya, tentunya juga kita harus lakuin follow up. Nah itu penting. Targetnya terserah Bapak Ibu set sendiri aja. Anda mau targetin seberapa gitu ya. Cuman kan kita harus realistik dan juga harus nggak boleh terlalu lama gitu ya. Kalau saya mau targetin 10 PS dalam 6 bulan, ya buat apa gitu ya. Anda mesti buat set target yang bisa memacu Anda. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah untuk pemasaran Vingo sendiri, bagusnya gimana? Offline atau online? Kalau saya pribadi punya prinsip kombinasi keduanya ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya skill di 2 area ini, offline dan online, ini hasilnya akan luar biasa.
Nah, offline ya tentu kita udah tahu ya, kita caranya bisa nawarin dengan lingkungan dekat, teman kantor ya, arisan atau bapak-bapak lagi tunggu servis mobil, Anda ngobrol aja gitu ya. Dan rata-rata sih mereka belum tahu Vingo gitu ya, karena Vingo relatively new saat ini. Jadi masih masih banyak sekali terbuka kemungkinan untuk menawarkan Vingo secara offline. Nah, kemudian kalau melalui online ini lebih mudah lagi karena Vingo itu basically e-commerce, e-commerce platformnya online. Jadi kita juga bisa lebih mudah menawarkan melalui online. Bapak Ibu bisa melakukan melalui update status misalnya WhatsApp misalnya seperti itu atau tulis status di Facebook, Instagram. Eh, Kalau misalnya Bapak Ibu bergabung di grup presentasi, saya yakin banyak sekali materi-materi yang sering di-sharing oleh Pak Amir di situ. Nah, itu bisa kita repost, itu bisa kita posting ulang ke network Bapak Ibu teman-teman sekalian gitu. Jadi eh, kita tidak hard selling, tidak menawarkan atau tidak mengajak secara terang-terangan untuk bergabung, tapi kita posting aja informasi misalnya tren e-commerce, terus kemudian penjualan offline itu turun, ya ekonomi lesu dan sebagainya. Kita posting hal seperti itu. Nah, tujuannya adalah kita untuk mendapatkan interest atau mendapatkan minat ya dari orang-orang yang membaca postingan kita. Nah, pesan saya kalau Bapak Ibu bermain di online itu adalah Anda harus melakukan ini secara konsisten dan berulang-ulang. Ya, karena orang nggak akan mungkin baca status Bapak Ibu baru sekali, dia akan bertanya, dia nggak akan langsung langsung tertarik gitu ya. Orang butuh kadang melihat hal yang sama 5 atau 10 kali baru dia akan merasa ini ada sesuatu. Dan tujuannya adalah kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman konsisten dengan posting di sosial media atau di media yang lain, nah teman-teman Bapak Ibu akan melihat ini Bapak Ibu serius nih, pasti ini sesuatu bisnis yang bagus kalau misalnya Anda rutin posting. Nah, cilakanya adalah kebanyakan dari kita seringkali anget-angetan gitu ya, di awal kita semangat gitu posting rutin setiap hari posting, tapi begitu minggu berikutnya kita nggak posting lagi gitu. Akan lebih baik kalau Anda lakukan rutin, misalnya Anda lagi-lagi set target aja gitu ya untuk diri Anda sendiri gitu, misalnya dalam seminggu nggak usah banyak-banyak, dalam seminggu saya harus 3 kali posting misalnya. Anda set aja waktunya setiap hari Senin, Rebo, sama Sabtu misalnya saya harus posting di Facebook saya. Anda set jamnya, jam 10 setiap hari Senin, Rabu, Sabtu saya harus posting. Nah, lakukan itu secara konsisten. Kalau nanti Anda punya waktu lebih, Anda bisa persering lagi periode waktunya itu. Jadi lakukan ini secara berulang dan konsisten. Nah, satu lagi yang saya lihat belakangan ini juga sangat memberikan minat yang luar biasa ya, itu adalah YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman punya skill untuk membuat konten di YouTube, saya sangat menyarankan Anda untuk aktif di YouTube ya, membuat konten-konten, karena orang zaman sekarang itu lebih senang untuk melihat video daripada membaca seperti itu. Cuman lagi-lagi ini hanya masalah strategi aja sih, bagaimana Bapak Ibu mau mengemasnya, apakah offline atau online itu terserah. Nah, basically itu aja yang ingin saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi membuat semangat Bapak Ibu ya untuk yang baru bergabung PS, jadi nggak bingung lagi, ini saya mesti ngapain ya habis ini, seperti itu. Jadi saya recap lagi, yang paling pertama sekali adalah mindset-nya. Mindset Bapak Ibu teman-teman itu harus dibenahi terlebih dahulu, nggak usah pusing pada masalah teknis. Terus kemudian kedua, bikin target. Ya, bikin target ini tujuannya buat Bapak Ibu sendiri sih gitu ya, untuk bagaimana Anda mau berjalan nanti ke depannya. Terus ketiga tadi, untuk strategi pemasaran itu terserah Bapak Ibu mau online mau offline, dan tidak ada alasan saya nggak bisa online kayak gitu. Semua bisa dipelajarin Bapak Ibu. Zaman sekarang belajar itu gampang banget ya, di YouTube semua tutorial ada. Oke, mungkin itu aja dari saya, Pak Heri, saya kembalikan. Iya,